Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Dr. Andes Haji Mukolis. Selamat pagi juga untuk Bapak Ilham selaku wali kelas TKJ 3. Nama saya Dwi Idris Ilham. Saya siswa SMK Islam 1 Derena, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya ada quotes. Seorang manusia biasa, tapi mempunyai hati luar biasa ketika bisa menolong orang lain. Maka di video ini saya akan menjelaskan tentang tolong-menolong. Pengertian tolong-menolong. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tolong diartikan dengan suatu kegiatan minta tolong yang dalam hal ini disamakan dengan kata bantu. Sedangkan menolong didefinisikan dengan suatu kegiatan membantu, meringankan beban, penderitaan, kesukaran, dan sebagainya. Sebagai makhluk sosial, manusia tak bisa hidup sendirian. Meski segalanya ia miliki, sehingga setiap apa yang ia mau dengan mudah dapat terpenuhi. Namun jika ia hidup sendirian tanpa orang lain yang menemani, tentu akan merasakan kesepian pula. Misalkan Nabi Adam, ketika tinggal di surga, segala kebutuhan yang ia perlukan disediakan oleh Tuhan. Apa yang ia mau saat itu juga dinikmatinya. Tetapi lantaran ia tinggal sendirian di sana, ia merasa kesepian. Segala yang disediakan oleh Sang Pencipta terasa hampa menikmatinya. Dalam kesendirian yang diselimuti rasa kesepian itu, Adam berdoa pada Tuhan agar diberikan seorang teman. Maka sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, Allah menciptakan Hawa untuk menemani Adam. Sebagai makhluk sosial pula, manusia membutuhkan orang lain, tidak sebagai teman dalam kesendirian, tetapi juga partner untuk melakukan kegiatan sesuatu, baik itu aktivitas ekonomi, sosial, budaya, politik maupun amal perbuatan yang terkait dengan ibadah kepada Tuhan, sehingga dari sinilah tercipta tolong-menolong dan pandangan Islam dan tolong-menolong. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan aspek sosial. Apabila kita kembali menelaah Al-Quranul Karimah dan hadis Nabi, kita akan menemukan bahwa aspek sosial merupakan aspek yang menempati tempat yang sangat penting setelah akidah. Sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'un, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salah, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang pengguna. Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Melalui Surat Al-Ma'un, Allah menjelaskan bahwa kita menghancurkan jiwa dan batin karena mereka tidak dapat menemukan pengaruh salat terhadap kehidupan sosial. Justru yang timbul dari sholat itu adalah kehancuran hati mereka, sebab mereka menolak kebaikan dirinya sendiri dan suka menolak orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Mereka juga tidak akan menyatakan akidah Islamnya dan hubungan dengan kewajiban tolong-menolong. Setelah saudara yang sekaidah, seagama dan sebangsa dalam konteks seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala beriman, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Quran Surat Al-Fatih ayat 29. Ar-Rahmat, rasa sayang yang timbul di antara seorang muslim dengan saudara dalam Islam berganda peran aktif dalam segala kehendak, baik dalam hal mencapai cita-cita maupun dalam hal menghadapi tantangan dan guncangan hidupan. Dalam hal ini Islam mendorong untuk muslim untuk memberi pertolongan, baik merupakan bantuan materi maupun non materi, untuk menyelamatkan mereka yang
bersifat bencana. Islam tidak mengenal dan membiarkan masalah memberikan pertolongan itu dalam bentuk yang sulit, tetapi Islam telah menjelaskan dan mengatur dalam beberapa peraturan yang wajib ditaati oleh setiap muslim serta mempraktekkan sebagai hak orang kafir untuk mendapatkan pertolongan dan membantu dari saudara. Muslim yang mampu dan yang mengetahui hal itu harus menolong dan membantunya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu demikianlah perbaiklah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini menyatakan persaudaraan universal umat Islam dimanapun mereka berada. Orang harus beriman terlebih dahulu sebelum bergabung dalam persaudaraan muslim ini. Segera setelah beriman, ia telah menjadi saudara bagi orang beriman lainnya. Nabi SAW dengan gamblang menekankan pentingnya persaudaraan Islam dan makna yang terkandung di dalamnya. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa seorang mukmin harus menolong mukmin lainnya, tidak boleh menyakitinya atau mengizinkan orang lain berbuat itu. Ia tidak boleh merendahkan mukmin lain. Ia harus menghormati semua milik dan kehormatannya sebagai sesuatu yang suci, sebagaimana Rasulullah bersabda. Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian, dia yang menggenggam jiwaku. Seorang belum beriman jika tidak mencintai tetangganya, saudaranya, seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap orang dari kalian adalah cermin saudaranya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua hadis di atas pada dasarnya mendorong umat muslim untuk saling mencintai dan peduli terhadap orang lain, sebagaimana seseorang melihat wajahnya di depan cermin. Begitu pula lah ia harus melihat saudaranya, sehingga seandainya saudara bahagia, ia harus merasa bahagia. Sebaliknya, jika saudaranya sedih dan cemas, ia harus berbelas kasih dan berusaha menolong dengan menghilangkan kesedihan dan kecemasannya. Islam menyuruh umatnya untuk saling menolong dalam arti yang lengkap, yakni tolong menolong dengan segala masyarakat dengan tidak membedakan golongan. Agama menghendaki supaya kita memberikan pertolongan kepada segala hamba Allah masing-masing menurut hamba Allah. Islam menyerukan kepada umatnya agar umat Islam menjadi warga masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat luas, sebagaimana Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang lebih bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita agar kita menjadi barang yang lebih bermanfaat bagi seluruh manusia. Dalam arti bermanfaat bagi manusia seluruhnya, tidak pandang bulu, saling menolong tanpa memandang membedakan ras, suku, bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan merupakan kewajiban manusia dalam hidupnya. Berbahagialah mereka yang dalam hidupnya bisa hidup rukun, saling menolong dan bermanfaat bagi sekitarnya. Dasar tolong menolong, Allah yang Maha Agung berfirman, tolong menolong itu dapat berupa uluran tangan dalam bentuk kebendaan dan perbuatan, yakni dengan mengulurkan bantuan kepada para penderita atau siapa saja yang memerlukan bantuan untuk mempertahankan dan meringankan beban hidup, atau memberikan pertolongan dan perlindungan kepada siapa saja yang teraniaya, meringankan penderitaan orang yang menderita, menenteramkan orang-orang yang takut, serta menegakkan kepentingan umum dalam masyarakat, memberikan tuntunan dan bimbingan atau petunjuk kepada masyarakat untuk melakukan kebaikan dan menolak kejahatan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2.
Ayat ini pada hakikatnya merupakan dasar diperintahkan menolong orang lain. Ayat ini menjelaskan bahwa tolong menolong untuk kebaikan dan takwa kepada Allah adalah perintah Allah yang dapat ditarik hukum wajib kepada setiap kaum muslimin dengan cara yang sesuai dengan keadaan objek orang yang bersangkutan, sebagaimana Allah berfirman, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kamu yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Makna ayat tersebut adalah bahwa jika mereka yang lemah itu meminta tolong kepadamu untuk menegakkan agamanya, maka wajib atas umat Islam untuk menolongnya dan memerangi musuh yang memeranginya. Jika antara orang-orang kafir tersebut dengan umat Islam setempat tidak ada perjanjian damai, dari sini dapat diketahui bahwa kita sebagai umat Islam wajib menolong saudara kita yang ditimpa musibah. Kewajiban tolong menolong ini pada hakikatnya bukan hanya dari segi materi saja, melainkan juga bisa dalam segi moral yang bersifat kebutuhan manusia untuk menjaga kelestarian hidup dan menyelamatkan mereka yang... Beberapa hadis yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan tentang tolong menolong. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melepaskan penderitaan kesusahan seseorang makin di dunia, maka Allah akan melepaskannya dari penderitaannya pada hari kiamat. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang-orang yang mendapatkan kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan akhirat kelak. Siapa yang menutup aib dan auratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupnya di dunia dan akhirat. Dan bahwa Allah akan selalu menolong hambanya jika dia menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak mau mengasihani orang lain tidak akan disayang Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muttafiq Al-Fah. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tolonglah saudaramu, baik dia yang menganiaya atau yang dianiaya. Ada yang bertanya, wahai Rasul, aku tentu dapat menolong yang dianiaya. Lalu bagaimana cara menolong yang menganiaya? Maka Rasulullah SAW menjawab, untuk menolong yang menganiaya itu hendaklah dihalangi atau dicegah dari berbuat zalim atau aniaya. Dan itu cara menolong yang menganiaya. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa berjalan untuk memenuhi hajat keperluan saudaranya sesama muslim, kemudian hajatnya terpenuhi, maka baginya ditulis memperoleh pahala seperti pahalanya menunaikan haji dan umroh. Dan jika hajatnya tidak terpenuhi, maka mendapat pahala baginya seperti pahala menunaikan umroh. Hadis riwayat Baihaqi. C. Tujuan dan manfaat tolong menolong. Menolong adalah perbuatan yang efektif dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu Allah menganjurkannya dalam kitabnya selama pertolongan itu berdampak positif dan membahayakan orang lain dan tidak melanggar hak orang lain. Tolong menolong pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban seseorang muslim kepada muslim yang lain. Di dalam persahabatan seseorang harus mau merelakan sebagian harta maupun waktunya untuk diberikan kepada orang lain sebagai bentuk pengorbanan dalam mewujudkan masyarakat yang penuh kekurangan. Sebagaimana Abu Bakar Jabir Al-Jazair dalam bukunya Pola Hidup Muslim merumuskan pandangan tentang hak-hak persahabatan yang harus dipenuhi oleh setiap kaum muslim. Di antara hak-hak persahabatan itu adalah sebagai berikut. 1. Saling membantu dengan harta. Jika masing-masing membutuhkan harta, maka mereka saling memberi. 2. Kedua belah pihak harus menjadi penolong bagi temannya dalam memenuhi kebutuhannya. Dia harus mendahulukan kepentingan temannya di atas kepentingan sendiri, menyelesaikan permasalahannya sebagai menyelesaikan permasalahan dirinya sendiri, mengingatkan kepada dirinya jika sakit menengoknya, jika sibuk menolongnya, jika lupa mengingatkannya, dan memperhatikan. 3. Menghentikan pembicaraannya kecuali dalam kebaikan, tidak menyebutkan keburukannya baik pada saat dia ada maupun pada saat dia tidak ada, dan tidak membuka rahasianya.
4. Menyenangkan dengan lisan dan memanggilnya dengan nama yang disenanginya. 5. Dilarang membebaninya dengan beban yang berat baginya. Tidak menyusahkan, tidak mencoba bersandar kepada dalam hal kehormatan, harta, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, prinsip tolong-menolong yang kuat berpangkal pada keyakinan bahwa seorang manusia sebagai individu tidak akan berarti apa-apa apabila ia tidak hidup bersama dengan orang lain. Manusia sebagai pribadi yang sosial sesuai dengan kodratnya memerlukan bantuan orang lain dalam menjalankan dilema dan tantangan kehidupan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin bagi orang mukmin lainnya bagaikan suatu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Hadis riwayat Muttafaq alaih. Hadis di atas menjelaskan bahwa umat muslim adalah saudara sebagaimana saudara yang diibaratkan sebuah bangunan yang saling mengisi dan saling membantu. Umat Islam harus menyerupai satu bangunan yang padu, utuh dan kokoh, yang dengan keutuhan, kepaduan serta kekokohan tersebut menjadikan umat Islam menjadi umat berwibawa disekali dan dihormati oleh golongan atau kelompok lain. Sehingga dari sini dapat dilihat bahwa salah satu tujuan menolong orang lain adalah untuk membentuk muslim yang kuat dalam rangka membentuk umat yang bahagia, sejahtera, dan saling peduli satu sama lain. Pada masa pembangunan seperti sekarang ini, semangat tolong-menolong di antara para warga masyarakat dan warga negara Indonesia, khususnya umat Islam, memang sangat diperlukan. Semangat itu perlu ditumbuhkan kembali pada masyarakat yang sudah mulai menipis perhatiannya kepada orang lain. Sedangkan pada masyarakat yang tetap mempertahankan sifat tolong-menolong sama warga perlu terus ditingkatkan. Sehingga dari beberapa keterangan dan hadis di atas diharapkan dengan adanya semangat tolong-menolong dapat 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapat pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. 3. Meringankan beban saudara sesama muslim dan umat manusia. 4. Mempererat tali persaudaraan. 5. Menciptakan suasana rukun, damai dan tentram. 6. Menambah rasa kekeluargaan yang harmonis dan saling peduli. Dari kami kelompok 2 kelas 12 TKJ 3 tentang materi tolong-menolong. Saya Duki Ilham. Saya Bagus Diki Wijunarto. Saya Adam Akbar. Saya Fitri Lovia. Saya Agustina. Saya Joko Santoso Mengucapkan Terima kasih. Assalamualaikum.